Dan tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, marilah kita undang bergabung ke panggung yang saya hormati dosen program Magister Linguistik Universitas Brawijaya dan Polinema. Kita iringi tepuk tangan untuk Bapak Sugeng Haryanto. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Mas. Monggo Pak, menempati kursi. Kami sudah nggak sabar untuk kemudian berdiskusi dengan Pak Sugeng. Dan teman-teman nanti untuk sesi tanya jawab ya. Boleh nanti ketika Pak Sugeng sudah memberikan waktu diskusi, teman-teman boleh langsung angkat tangan. Nanti saya akan datang sana dan menyerahkan mic dan kemudian teman-teman boleh menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Sugeng. Dan tentunya nanti juga akan ada hadiah spesial untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan tentunya yang terbaik. Dan hadirin, tiba saatnya sekarang kita bersama dengan Bapak Sugeng untuk bersama menyimak belajar tentang penulisan dan penerjemahan artikel. Dan akan ada studi kasus atau review artikel Indonesia Go ID. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang semangat untuk Bapak Sugeng. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, selamat pagi Bapak-bapak dan adik-adik. Mungkin ada mahasiswa saya di sini ya. Ini hari yang sangat cerah pagi ini. Kita bicara dengan sangat cepat. Tadi kita menangkap dari Pak Nur Sodik, Pak Direktur Informasi Publik, bahwa kita selayaknya mengisi ruang publik kita di media digital kita, di medsos kita dengan hal-hal yang baik, sehingga kita bisa menyebarkan yang baik. Saya menyiapkan dua salindia, dua file PowerPoint dan tidak mungkin akan saya jelaskan semuanya, nanti bisa minta ke panitia kalau menginginkan. Tapi ada dua hal yang akan kita perbincangkan di sini adalah menulis berita atau menulis konten dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Ini adalah salindia pertama, menulis berita, dan seperti yang saya katakan tidak akan saya sampaikan slide per slide, tapi mari kita diskusi saja. Kalau sekarang pun ada yang bertanya, silakan. Untung Pak Nur Sudik sudah tidak ada, saya sungkan kalau ada. Beliau adalah penerjemah wartawan yang sangat senior. Sementara saya, pengalaman saya sebagai wartawan hanya pada saat kuliah di kampus dan kemudian menulis artikel lepas setelahnya, dan setelah itu mendalami penerjemahan. Baik rekan-rekan, berita, konten atau apapun juga perlu kita beritakan kepada orang lain agar orang lain tahu dan bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu. Di dalam menulis berita ada beberapa hal, tapi yang penting adalah nilai berita. Mohon ya terus sampai ke nilai berita. Nah, ini berita ya. Berita itu apa? Laporan tercepat mengenai ide atau fakta terbaru yang benar. Yang kedua, menarik, dan yang ketiga, penting. Penting inilah yang ada kaitannya dengan news value, dengan nilai berita. Benar artinya bukan hoax, bukan fabrikasi, dan menarik cara menulis kita, cara menyampaikan kita, sehingga khalayak, orang, audiens itu akan betah membaca berita atau menikmati sajian kita. Berikutnya, 4 langkah penting kalau kita mau menulis berita. Ini satu, pilih topiknya. Ini kaitannya dengan nilai berita. Selama ini rekan-rekan, sebelum beberapa hari yang lalu, saya pikir orang di TikTok itu hanya suka melihat video. Ya terkenalnya kan video joget-joget ya Mas ya. Iya, video joget-joget. Tapi minggu lalu saya posting, saya coba ada saya memposting di TikTok 2 foto, kemudian ada deskripsi. Dan dalam 2 hari view-nya itu 10.000 lebih. Angle apa yang saya ambil? Angle yang saya ambil adalah nilai kemanusiaan. Nanti bisa ke TikTok saya ya. Akunnya
@ugeng Haryanto, S-nya dihilangi. Ya, ya. Saya bercerita apa angle manusianya. Ini saya sedang uji skripsi mahasiswa begitu, dan pada waktu bimbingan dengan saya anak ini selalu tergesa-gesa. Kemudian saya bertanya beberapa hal di akhir ujian itu, ternyata dia membiayai diri sendiri dengan apa menjadi konten kreator, dan dia mengirimkan 50% dari penghasilannya ke orang tuanya untuk hidup di Bekasi. Nah, ini yang kita sebut dengan nilai berita. Kita ambil yang ini adalah kemanusiaan. Dan ternyata pengunjung TikTok itu juga mau membaca, tidak hanya sekedar melihat gambar. Itu topiknya, mana yang mau dipilih, mau membantu pemerintah menyebarkan program-programnya silakan. Tapi yang penting dengan berita-berita kita dalam gambar ataupun juga dengan saluran apapun, kita mencoba mengajak semuanya menjadi lebih baik. Yang kedua, identifikasi audiens atau target Anda, sasaran Anda. Kalau di TikTok itu followernya berapa? 10.000, kalau saya tidak, ya tidak sebanyak itu. 10.000, 20.000 atau berapa? Siapa mereka? Jadi kita sesuaikan. Mungkin di blognya ya, blog ya istilahnya ya, di blognya itu siapa? Nulisnya kita juga sesuaikan dengan itu. Kita bisa analisis demografinya, perilakunya, lainnya. Tentu saja yang kita biasa posting hal-hal yang tentang keagamaan, ya kita sudah tahu audiens kita, bahasa yang dipakai seperti apa. Itu nomor 2. Yang ketiga, cari informasi tentang fakta yang memperkuat berita itu. Kalau kita mau memberitakan sebuah kejadian di depan sana ada kecelakaan sepeda motor, bukan itu saja, ada hal-hal lain yang terkait dengan itu. Yang keempat itu buat kerangka tulisan. Apakah itu di dalam pikiran atau kita tulis? Ya, yang penting itu ada rencananya. Di berikutnya, ini contoh berita yang dari Indonesia Go ID. Terus saja, terus berikutnya. Nah, ini yang kita sebut nilai berita atau news values. Timelessness atau aktualitas, sesuatu yang terjadi sekarang layak kita beritakan atau akan menarik banyak orang. Nomor 1. Yang kedua, sesuatu yang terjadi di dekat kita itu menarik pembaca. Yang terjadi di dekat pembaca akan menarik pembaca. Keterkenalan, kalau beritanya itu tentang yang paling mudah ya, artis atau presiden, akan menarik banyak orang. Keunikan, kalau mungkin minggu yang lalu kalau nggak salah, yang ketua RT yang di Jakarta, yang mahasiswa itu, yang anak muda, itu juga masuk keunikan. Kemudian yang berikutnya, penting atau dampaknya, kepentingannya terhadap hidup kita atau dampaknya terhadap hidup kita. MBG itu dampaknya terhadap hidup kita, terhadap anak-anak. Konflik kita tahu. Jadi kita pilih saja mana yang akan kita pilih, angle-nya yang akan kita tangkap, akan kita beritakan, dan itu kita usahakan untuk memberi aura positif, memberi pengaruh positif kepada pembaca kita. Yang merah itu kebijakan media super penting. Kalau kita bekerja di media, itu yang menentukan media. Oh, ini boleh, ini tidak boleh, angkat ini, jangan angkat itu. Ya. Berikutnya, jenis berita ada hard news, soft news, features, in-depth report. Ada 2 hal saja yang perlu kita ketahui. Hard news itu berita yang menekankan fakta. Jadi ada 5W 1H itu, 5W 5 wives, one husband, 5W 1H. Itu hard news. Oh, dilarang waktu itu, tidak syar'i ya, oke lah. Itu yang hard news. Yang soft news itu yang kita tidak menekankan kejadian itu, tetapi kita menonjolkan salah satu news value yang tadi, yang bukan aktualitas tapi kebanyakan sisi-sisi manusia. Berikutnya, skip saja berikutnya. Berikutnya juga,
Ya ini tadi yang lima istri satu suami ini tadi ya. Bagaimana menulis berita kalau mau berita hard news, terutama ini hard news yang menekankan pada fakta kejadian berita itu, ya itu ada W pertama adalah what, apa yang sedang terjadi. Sekarang ini apa yang sedang terjadi? Misalnya mau membuat berita yang sekarang ini ya, where, di mana itu terjadi, MCC Kota Malang. When, kapan peristiwa itu terjadi, bukan hanya jamnya, tetapi mungkin posisi waktu itu dalam kurun minggu, kurun bulan, kurun tahun dan sebagainya. Who, siapa yang terlibat. Kalau yang maksudnya siapa yang berbicara, siapa yang mendengarkan, siapa MC-nya, tapi mungkin MC-nya dan saya tidak penting, tapi yang penting adalah who yang ada di depan saya, orang-orang muda dengan antusias penuh untuk menyebarkan kabar baik. Kemudian why, kenapa itu terjadi? Tentu ya ini karena ada sponsornya Komdiki ya, tetapi orang-orang yang hadir ada why tersendiri. Bagaimana ini bisa terjadi dan lain sebagainya, itu how-nya, bagaimana itu bisa terjadi. Bisa diambil beberapa dari ini. Kalau TikTok karena itu cepat ya dan informal, mungkin ambil salah satu yang paling penting yang ingin Anda sampaikan. Kalau tempat apakah penting? Mungkin juga di TikTok. Hari ini jam sekarang terjadi banjir di Kota Malang, di RT sekian. Oke. Berikutnya. Nah ini kalau nulis berita ya, nulis berita kita ini saya ambil dari Indonesia Go ID. Tentu ada judul. Judul itu harus singkat. Kalau bisa ditinggalkan imbuhan akhiran, kalau berita kita tinggalkan. Misalnya ini, negara hadir untuk anak dari gizi dan kesehatan hingga sekolah layak. Singkat, tanpa bunga-bunga yang ada di judul. Dan yang lainnya bisa dibaca sendiri. Oke. Berikutnya. Kalau berita ya, ada beberapa bagian berita. Yang pertama kita sebut teras berita. Teras. Lead, tulisannya Lea, tulisannya Lede, tapi bacanya sama, itu lead. Itu paragraf pertama dalam sebuah berita. Biasanya hanya 2 kalimat, tetapi menjawab sebanyak mungkin dari 5W1H tadi. Mungkin tidak bisa dilihat karena kecil tulisannya dan sempit waktunya. Terus saja, berikutnya. Ini tadi teras berita, ringkas dan padat, mencakup 5W1H sebanyak mungkin, menarik minat pembaca, dan objektif. Hindari opini pribadi atau spekulasi. Kalau di leads-nya ini, di paragraf pertama itu sudah opini atau spekulasi, mungkin berikutnya itu jadi gosip. Itu karena itu yang membuka, karena paragraf berikutnya ini menjelaskan lead ini. Berikutnya. Kemudian ada gambar. Terutama kalau di berita ini, bukan yang di TikTok, bukan yang di Instagram, ini berita. Di gambar kita menulis caption. Di dalam caption ini kita mencantumkan sebanyak mungkin 5W1H itu. Sebanyak mungkin, tidak harus semuanya. Dan itu harus menjelaskan gambarnya, bukan bicara hal yang lain-lain. Nah, kalau kita lihat kemungkinan ini satu, petugas pemadam kebakaran itu terlalu luas. Petugas pemadam kebakaran dan tim gabungan berusaha memadamkan kebakaran di kawasan Pasar Sungai Durian, Kabupaten Siantang, Kalimantan Barat, Selasa malam. Itu ada who, ada what, ada where, dan ada when-nya. Kemudian yang ketiga itu menjadi tidak bagus karena ada dengan sepenuh jiwanya itu. Itu ada opini pribadi yang ditambahkan ke situ. Pemadam kebakaran bla 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 berusaha dengan sepenuh jiwa memadamkan, itu yang menjadi tidak bagus. Berikutnya, kalau menulis berita yang lengkap itu ada rumus piramida terbalik. Ada tadi teras berita atau lead, informasi paling penting, 5W1H, informasi lain yang penting, dan kemudian penutup. Di belakang akan kami sampaikan rumusnya.
Berikutnya, seperti ini. Rumusnya kalau pendek ya, kutipan itu ada lead, info tambahan, kutipan, transisi, kutipan. Kutipan artinya mengutip apa kata orang. Kita mewawancarai. Berikutnya, nah ini contoh leads-nya ini pada Selasa 15 Juli 2025 pemerintah Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis MBG di Jakarta. Berarti itu ada when-nya, ada word-nya, dan ada who-nya pemerintah dengan tujuan untuk menyediakan makanan bergizi kepada lebih dari 6 juta anak sekolah di seluruh negeri, itu why-nya. Kemudian tambahannya program ini yang dijadwalkan itu termasuk additional info. Additional info ditambahkan di situ, kemudian ada kutipan. Kami percaya itu kutipan. Kemudian ada transisi mengikuti kutipan dan ada kutipan lagi. Jadi rumusnya itu adalah L, Q, T, Q, C. C-nya itu closing. Berikutnya, itu closingnya. Berikutnya, sekarang panjang teks di konten medsos pada umumnya kita tahu ini ya. Ada Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn dan sebagainya. Berikutnya, nah ini menulis dengan SEO. Kadang kita ingin menulis supaya banyak dibaca orang. Untuk itu kita perlu mempertimbangkan SEO, Search Engine Optimization. Berikutnya, terus di dalam membuat berita atau tulisan kita perlu memasukkan kata-kata yang ramah ke SEO itu. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi atau add-on di internet itu, di browser kita, misalnya Ahrefs, ada keyword generator dan sebagainya. Berikutnya, nah yang paling mudah adalah keyword server ini. Misalnya kita ingin membuat judul itu banyak enggak dicari orang. Nah, kita tentunya ingin pada saat kita membuat judul dan berita, pada saat orang mencari topik itu kita muncul di halaman pertama kan. Nah, itu kita menggunakan ini tadi SEO, taktik yang ramah SEO ini, keyword server. Saya kira untuk berita singkat seperti itu, apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Kok jadi saya yang jadi MC? Bro, yang bertanya berdiri, sebutin nama dan instansi dari mana? Iya betul. Silakan brother. Terima kasih atas waktunya, salam kenal Pak. Saya Dudin Pak, dulu mahasiswanya Bapak. Saya bekerja di Malang Creative Center, saat ini jadi kerjasama dan partnership. Pertanyaan saya tadi sudah dijelaskan sama Pak Sugeng. Mungkin agak sedikit keluar Pak dari topik. Kalau Gen Z gitu ya Pak ya, kalau Gen Z berbicara tentang berita, itu kalau nge-search atau mencari tentang berita itu lewat situs-situs berita yang terpercaya menurut saya. Jadi apakah brand suatu perusahaan berita itu memengaruhi suatu berita tersebut atau isi dari berita tersebut. Kadang kalau misal saya search dari newsroom atau soft newsnya Kumparan ataupun dari narasi itu menurut saya kayak oh ini terpercaya nih karena aku sering mengikuti narasi dan newsroomnya iNews dan sebagainya. Apakah sebuah brand atau perusahaan berita itu memengaruhi isi dari berita tersebut? Terima kasih. Bro, mohon maaf, dengan siapa namanya? Dudin. Dudin. D-U-D-I-N. Dudin. Baik, terima kasih Dudin. Silakan Pak. Makasih Dudin. Dulu mahasiswa saya di Polinema, UB atau Unisma? Di Brawijaya Pak. Oh di Brawijaya. Iya. Masya Allah, ya terima kasih. Pertanyaannya tadi apa? Oh ya saya ingat. Apakah isi sebuah berita dipengaruhi oleh agensi atau penerbitnya? Iya. Di dalam studi manajemen itu yang disebut ideologi. Tetapi di dalam jurnalisme itu menyangkut konsep gatekeeping. Jadi ada gate itu gerbang, keeping itu jaga gerbang ya. Jadi apa yang boleh keluar, apa yang boleh masuk itu dijaga betul. Nah itu agenda dari perusahaan tersebut. Kalau memang katakanlah ya, kalau kita baca RMOL ID,
Iya, RMOL, ya RMOL ID. Beritanya seperti itu. Ada berita-berita tertentu yang tidak akan masuk ke situ. Kalau kita baca Indonesia Go ID, ya seperti itu. Kan agendanya memberitahukan program-program pemerintah. Kemudian kalau baca kumparan seperti itu, Mojoko seperti itu, Tribun ya seperti itu. Yang memang itu sangat dipengaruhi. Oleh karena itu ada yang bilang siapa yang mempengaruhi media massa, dia mempengaruhi dunia. Oleh karena itu tadi kata Pak Nur Sodik, menurut beliau, ayo kita isi ruang digital kita dengan sesuatu yang baik. Meskipun kita tidak seperkasa raksasa, tapi kalau ada kecil di sini, kecil di sana, kecil di sana, semuanya positif, insya Allah kita menyumbang terhadap sesuatu yang baik. Demikian. Dudin menjawab pertanyaannya, ada lagi tambahan? Baik, sudah follow TikToknya Pak Sugeng? Jangan lupa follow @ugeng_haryanto ya. Imut sekali teman-teman, luar biasa. Dan Bapak, insya Allah hari ini Bapak akan mendapatkan tambahan 100 follower baru dari peserta-peserta. Amin, baik.